semuanya, welcome back to Unpak Story. Nah, aku yakin kalian semua udah tahu kan ada fakultas FMIPA di Universitas Pakuan. Nah, kalian tahu nggak sih, Prodi Matematika dan Biologi adalah salah satu prodi yang ada di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Nah, hari ini aku pengen ngajak kalian buat cari tahu, apa benar anak matematika itu kalkulator hidup? Yuk langsung, aku udah janjian sama teman aku, dia seorang laboran di Fakultas Matematika. Yuk ikutin aku. Nah, sekarang kita udah bareng-bareng sama salah satu laboran dari Prodi Biologi di Universitas Pakuan dengan Ibu siapa? Mutia. Ibu Mutia. Oke, Ibu udah berapa lama jadi laboran di sini? Laboran baru sekitar 1 tahun. Ya, karena dari lulus kemudian diangkat jadi laboran. Oke. Nah, aku mau tanya sedikit ya tentang biologi nih, karena mungkin aku dan teman-teman kalau yang mungkin belum ada interest ke biologi itu kayak kurang tahu biologi itu sebenarnya apa sih? Oh iya, biologi itu kan kalau misalkan dari segi bahasanya kan bio itu makhluk hidup ya, dan logi itu kan adalah ilmu, jadi ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Nah, di biologi sendiri itu tuh ada beberapa macam yang kita pelajari. Ada yang hewan, tumbuhan, terus kemudian mikronya seperti bakteri, virus dan lain-lain. Yang mungkin lagi marak nih COVID. Nah, itu juga akan dibahas banyak di sini ya. Terkait yang mungkin bisa dilihat di sini hasil dari mahasiswa itu sendiri. Gitu. Oh, ini asli atau? Iya, ini asli. Asli? Iya, asli. Semuanya asli. Ini bisa dilihat juga bulunya itu sangat-sangat masih ini kan masih dan sedikit kaku karena ini namanya ada kita pelajari ini di bab yang hewan itu dengan mata kuliah taksidermi. Taksidermi? Iya, teknik pengawetan spesimen. Terus subbabnya itu taksidermi. Jadi semuanya itu tentang bagaimana cara mengawetkan hewan yang asli, kemudian untuk dipelajari bagian-bagian tubuhnya. Jadi ini tubuhnya ada tapi nyawanya yang nggak ada ya Bu ya? Yeah. Tubuhnya masih ada, lengkap ya semuanya? Iya, lengkap semuanya strukturnya. Oke. Kalau misalnya untuk prospek sendiri nih Bu, kira-kira jurusan biologi itu apakah kerjanya harus ke lab lagi atau sebenarnya itu ada jalur-jalur lain sih Bu kalau dari anak biologi? Banyak. Biologi itu banyak dan terbuka untuk semua gitu ya. Kalau misalkan kita melihat prospeknya ke depannya, biologi itu sangat banyak. Bukan hanya di dunia peneliti itu sudah jelas. Misalkan di balai atau misalkan di kementerian itu sudah sangat jelas prospeknya. Dan itu juga sangat banyak. Kemudian mungkin menjadi guru juga bisa. Guru? Iya, bisa. Dan metode-metode seperti ini kan mungkin bisa diajarkan ke murid-muridnya juga kan. Betul. Biar muridnya juga interest gitu dengan mempelajari makhluk hidup gitu. Seperti itu. Jadi sebetulnya momen pandemi kayak COVID kemarin itu anak-anak biologi juga bisa meneliti, bisa mengerti gitu kalau ada hal-hal kayak gitu ya Bu sebenarnya. Iya. Kemarin kan karena pandemi itu kan pasti berhubungan banget dengan virus ya. Betul. Nah, kemarin juga sempat dibahas di sini gitu kan. Virus itu seperti apa dan bagaimana dia cara berkembangnya. Dan itu sudah sangat. Jadi sebelum yang lain pun yang awam tuh tahu tentang virus, kita tuh sudah tahu duluan. Oh ya, virus tuh seperti ini, seperti itu. Oke. Kalau dari sisi range gaji gitu Bu. Kalau misalnya di biologi sendiri itu ada nggak sih range di kayak entry level sama senior gitu tuh ada juga kalau buat anak-anak? Kalau misalkan untuk yang ini mungkin ada ya kalau perjenjang kan. Perjenjang mungkin ada tergantung dari misalkan pengalaman atau mungkin dari jabatan atau mungkin dari gelar dan lain-lain itu pasti ada. Di semuanya itu pasti ada tergantung pengalaman. Tapi di sini kita kalau misalkan pengalamannya banyak pasti otomatis itu akan selalu dibutuhkan di industri ya. Mbak ya. Dan itu dan di biologi ini otomatis di Universitas Pakuan ini biologi itu sangat digencar terkait pengalamannya, bukan hanya di bidang akademiknya saja, tapi di bidang yang lainnya pun sangat digencar apalagi keterampilannya. Keterampilan di lapangan gitu. Iya, seperti itu. Oke. Berarti sebetulnya
sangat luas ya Bu ya. Kalau orang-orang tuh mungkin belum banyak yang tahu juga ya. Sebenarnya prospek dari kalau lulusan biologi itu sebenarnya luas juga, bukan hanya harus di lab yang perempuan gitu. Kan mungkin orang mengiranya kalau misalkan anak-anak SMA nih mau ke biologi, paling nanti ngurusin bakteri, paling nanti cuma di lab cuma gini. Tapi sebenarnya enggak gitu. Prospeknya sangat banyak dan sangat terbuka untuk semua gitu. Oke. Menarik banget nih Bu. Tapi kita selanjutnya kita mau lihat-lihat yang ruangan lagi ya Bu. Baik. Silakan. Terima kasih Bu. Sama-sama. Nah, sekarang kita sudah sama Kak Ai ya. Kak Ai ini aslab di Prodi Matematika Universitas Pakuan. Nah, Kak Ai sekarang semester berapa sih? Sekarang mau naik semester 7. Jadi aslab dari semester berapa? Dari semester 5. Oke. Hari ini ada jadwal nge-lab juga ya? Iya, kebetulan ada. Aku boleh lihat-lihat gak? Boleh, silahkan. Kalau misalnya lab kayak gitu tuh per konsentrasi atau memang dari semester awal tuh udah ada kegiatan lab? Dari semester awal sudah ada kegiatan lab, cuman nggak semua mata kuliah ada labnya ya. Jadi mata kuliah tertentu yang kita ada praktikumnya juga gitu di lab, gitu sih. Kalau matematika sendiri tuh konsentrasinya kebagi jadi berapa sih? Ada keuangan, sama diferensial ya. Sama matematika murni sih yang kayak aljabar kayak gitu. Jadi nanti mahasiswa bisa milih nanti? Iya, milih. Nanti kan ada mata kuliah peminatan pilihan juga. Ya. Nanti di situ mahasiswanya milih tergantung sama yang dia mau gitu ya, sama minatnya. Itu di semester berapa kira-kira? Dari semester 3 kalau nggak salah udah ada pilihan. Oke, aku mau ikut ke kelas boleh ya? Jadi ini ruang kelasnya kayak gini, nanti ada beberapa komputer dan ini mahasiswanya di sini kayak gitu sih Kak. Jadi nanti buat aspraknya itu nanti kan dia menjelaskan di depan sini. Nah untuk mahasiswanya di sini nanti ngikuti apa yang aspraknya arahkan gitu. Nanti kita belajar bareng-bareng. Nanti kalau misalnya ada yang kurang ngerti ya tanya jawab kayak pada umumnya gitu ya. Kita samperin satu-satu kayak gitu sih Kak. Nah, sekarang kita udah bareng-bareng sama mahasiswa matematika semester akhir ya. Oke, boleh kenalan dulu nggak nih? Kakak nama siapa? Ya, kenalin nama aku Anis. Ya, kenalin nama saya Baskara. Oke, Kak Anis sama Kak Baskara. Kak, aku mau nanya nih. Kan kalau misalnya stigma yang ada di masyarakat, kuliah jurusan matematika tuh ini mah kalkulator hidup, ya gak sih? Sering digituin kalkulator hidup. Tapi sebenarnya boleh diceritain gak sih sebenarnya lingkup matematika tuh gimana? Mungkin boleh dari sisi yang menyenangkannya gitu, kayak sebenarnya kita bisa masuk kerjanya ke bidang ini gitu. Boleh dari Kak Anis dulu. Boleh sih, kalau matematika emang sedikit challenging ya. Banyak juga perspektif orang yang kayak aduh susah, cuman sebagai anak matematika kayak ngerasa bangga gitu loh. Kita mahasiswanya emang sedikit tapi prospek kerjanya banyak banget, kayak misalkan dari finance, data scientist juga masuk, terus pokoknya banyak yang aku tahu sih itu ya. Boleh kalau dari Kak Baskara. Ya, kalau dibilang seperti kalkulator hidup sih udah banyak sih yang ngomongnya. Cuman kalau dari matematika sendiri sebenarnya nggak cuma soal berhitung ya Kak. Karena matematika sendiri tergantung nanti kita bisa milih mata pilihannya apa. Nanti kita bisa ke, benar kata Kak Anis tadi, bisa ke finance, bisa ke data analis, bisa ke industri juga. Banyak deh pokoknya. Seperti itu Kak. Nah, kira-kira aku boleh tahu nggak sih kalau jadi anak matematika sendiri itu benefitnya apa sih? Benefit jadi yang matematika kan mungkin beda ya. Mungkin benefitnya anak jurusan lain atau mungkin bisa bikin video ini itu. Kalau anak matematika itu kadang freelance-nya tuh di bagian apa sih gitu? Jadi saya ya. Ya mungkin kalau benefit sebagai mahasiswa matematikanya ya kita lebih ke pengolahan datanya Kak. Dari pengolahan data sendiri kita belajar beberapa aplikasi pengolah data, ada R, ada MATLAB, Matematica, dan Minitab. Pokoknya ada banyak lagi deh, karena
tergantung fokusnya kita itu nanti di mata pilihan itu ada kita untuk pengolahan menggunakan aplikasi apa atau kita bisa terjun ke finance seperti itu. Nanti itu biasanya ada di sekitar semester 6 lah Kak. Dan gak di semua jurusan tuh bisa paham sama tools-tools itu ya. Jadi di prospek kerja juga luas ya. Iya. Kalau dari Kak Ani sebenarnya, kalau nggak aku mau nanya kayak gini deh. Kalian sempat magang nggak sih? Sempat. Ya, sempat magang. Soalnya juga masuk SKS ya waktu itu ya. Oh, jadi wajib ya, kalau di sini wajib magang. Di semester sekitar 4 atau 5 kalau nggak salah ya. Itu selama kira-kira 1 semester gitu, 6 bulanan gitu ya magangnya? Kalau pas itu cuma 1 bulan. 1 bulan 2 bulan. Kalau aku boleh tahu dulu Kakak tuh gimana sih proses magangnya? Mungkin dari daftarnya, nyari perusahaannya, atau harus perusahaan yang benar-benar keuangan, atau gimana sih? Boleh tahu nggak? Sebenarnya dibebasin ya kalau untuk perusahaannya mau di mana dan mau bagian apa itu dibebasin aja. Tapi dosen-dosen ini pada menjuruskannya kalau bisa yang matematikanya banget gitu. Misalkan finance-nya atau misalkan sektor industri kayak saya waktu itu di BPN kebetulan di bagian penataan tuh ya bikin grafnya gitu loh. Jadi kayak implementasi materi dari matematika itu kayak teori grafnya gitu. Kalau Kak Baskara waktu magang gimana ceritain dong? Ya waktu magang sih waktu itu saya magang di perusahaan yang berkecimpung di bagian servis keren gitu ya Kak. Saya waktu itu masuk ke bagian divisi finance sekaligus ngerangkap sebagai listing gudang Kak. Ya jadi ya lebih fokusnya ke finance sih kemarin, bantu bikin laporan keuangan sama masalah pajak penjualan spare part seperti itu Kak. Jadi sebenarnya anak matematika itu nggak harus kerja di perusahaan yang bener-bener kayak cuma akuntansi, statistik, nggak cuma kayak gitu ya. Bisa jadi kayak di tempat perusahaan yang alat berat gitu ya. Dan jadi sebenarnya tuh luas, sama aja kayak jurusan lain, bisa masuk kemana aja, dan setiap perusahaan tuh dirasa butuh anak-anak matematika yang bisa nge-handle data, ngolah-ngolah laporan keuangan gitu kan ya. Iya betul. Oke. Nanti rencananya ada perusahaan yang itu juga mungkin kayak Big Four gitu. Ada cita-cita nggak sih pengen kerja di mana? Mungkin dari Kak Anis dulu nih. Aku pengennya ke startup sih kayak e-commerce gitu. Lebih menantang ya. Lebih menantang, terus kayaknya anak muda banget gitu. Tapi mungkin kalau ada opportunity buat misalkan ke BUMN itu kenapa nggak dicoba gitu kan. Oke. Kalau sekarang ini ada nggak yang dituju nih perusahaannya? Ya, kalau untuk sekarang sih tujuannya pengen berkecimpung di migas ya Kak. Karena kalau saya lihat ya di migas tuh emang potensinya besar di Indonesia gitu, dan perusahaannya juga banyak, nggak harus perusahaan negeri seperti Pertamina dan segala macam gitu. Ada contohnya perusahaan-perusahaan swasta yang ya menjanjikan lah ibaratnya. Itu Kak. Nah ini ada pertanyaan bonus nih tambahan. Nah kalau misalnya menurut kalian ya, opini kalian yang udah sempat pernah terjun ke perusahaan gitu sebagai anak matematika, kira-kira range gaji anak matematika itu kira-kira apakah di bawah, apakah standar, atau anak matematika itu sebenarnya levelnya level gaji yang senior gitu? Kira-kira gimana? Sepenglihatan kalian di perusahaan kemarin gitu. Ya kalau untuk fresh graduates ya, apalagi dengan lulusan S1, kalau menurut saya sih ya masih jauh lah kalau dari kata gaji senior ya. Ya mungkin masih sekitar 5 ke bawah lah kalau menurut saya gitu. Untuk entry level kan. Tapi mungkin untuk data scientist gitu itu udah luar biasa ya. Ada kriteria sendiri soalnya. Kalau dari kacamata Kak Anis nih gimana nih kalau gaji anak matematika? Tadi setuju banget sama Kak Baskara bilangnya range-nya pokoknya 5 juta UMR gitu ya lah ya. Cuman kan tergantung perusahaannya juga. Kalau misalkan perusahaannya udah besar gitu kan, terus lulusannya juga udah punya lisensi kayak olah datanya pakai aplikasi Python atau kayak gimana kan, itu udah 2 digit nyampe gitu. Gitu sih kalau. Jadi tergantung di entry level atau senior gitu. Iya. Tapi berarti sama dengan
menjanjikan juga gitu sebenarnya ya. Yes. Soalnya luas juga luas, prospek nah betul. Di situ ada peluang ya. Jadi menurut mungkin yang bisa kita lihat itu anak matematika mungkin jumlahnya lebih sedikit ya daripada peminatan lain kayak komunikasi itu kan bener-bener banyak banget kan. Tapi di situ jadi ada peluang ya gak sih? Karena peminatnya dikit tapi prospek kerjanya tetap luas gitu kan. Oke. Makasih nih Kak Ani sama Kak Baskara. Aku lanjut jalan lagi ya. Iya. Nah, kalau tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama mahasiswa akhir dari Prodi Matematika. Sekarang kita udah sama Kori dan Alaika, yaitu maba dari Prodi Matematika Unpad. Nah, aku mau nanya-nanya boleh ya? Boleh. Oke, aku mau tanya. Yang pertama, kenapa kalian pilih Prodi Matematika? Gitu. Boleh. Kalau aku sendiri, soalnya aku lebih gampang buat ingat tentang menghitung daripada menghafal. Jadi aku lebih milih matematika. Itu aja sih. Kalau aku kebenaran dari SD tuh suka ngitung gitu loh, kayak suka ngitung. Soalnya aku lumayan lah buat hitung-hitungan daripada buat ngapal bacaan yang banyak kayak sejarah gitu-gitu tuh aku lebih gampang buat ngitung gitu. Ya jadi emang hobi emang dari dalam hati ya, bukan karena dorongan atau apa, tapi karena emang suka ngitung gitu ya. Alasannya. Oke. Tapi kalau misalnya ditanya nih, apa yang kalian incer dari masuk matematika ini? Mungkin ada goals, cita-cita jadi apa gitu kan? Jadi yang bikin kalian masuk matematika itu ada? Kalau aku pribadi sebenarnya lebih ke mau jadi kayak statistika gitu, apa ya namanya? Pokoknya data scientist. Data scientist. Ya itu, aku itu sih. Oke, emang ada keinginan kerja di bidang data scientist gitu ya? Kalau Kak Kori? Kebetulan sama aku juga ngincernya tuh goals itu kayak data analis gitu-gitu kan, ngolah data. Karena lihat emang dari zaman sekarang tuh pasarnya lumayan ya data scientist tuh, dan kalau dilihat range gaji data scientist itu lumayan kan. Jadi kalian udah terbuka dari situ ya, emang udah searching ya prospeknya. Oke. Nah, bener gak sih kalau misalnya orang suka matematika itu kan cenderung smart gitu ya, karena nggak semua orang bisa matematika gitu kan istilahnya. Nah, kalian ada nggak sih pengalaman kayak karena kalian istilahnya jago ya di matematika, itu kayak di sekolah tuh kayak dicontekin atau mungkin di gimana gitu? Coba. Aku sering itu kayak setiap ada PR atau ada tugas pasti nimbrung ke meja aku, nyontek kayak gitu, nyariin kayak gitu sering. Kalau kamu? Kalau aku bukan nyontek sih, kayak lebih ke kerja sama ya. Jadi mereka yang kurang ngerti tuh nanyanya ke aku kayak gitu-gitu. Terus kalau misalnya ada dikasih tugas nih hari itu, aku sama beberapa temen aku tuh kayak selesai duluan, habis itu nanti yang lain tinggal tanya kayak gitu aja. Itu jatuhnya seneng atau sebenarnya males gitu kalau ditanya? Seneng sih, jadi kayak bisa ngebantu juga kan, sharing ilmu gitu. Jadi makin nempel. Oke. Makasih ya Kak Kori dan Kak Alaika.